Kadang aku capek sama yang aku jalanin sekarang. Mau cerita sama siapa? Mau ngeluh sama siapa? Mau nangis ke siapa? Kadang aku ngerasa aku gak punya siapa-siapa. Banyak yang nanya kenapa, aku jawab gak apa-apa. Karena aku tahu mereka cuma pengen tahu, bukan peduli. Shalom teman-teman. Pernah ada di posisi seperti yang di video barusan? Di posisi dimana kita bertanya, kenapa masalah datang terus-menerus? Kenapa menjalani kehidupan ini begitu sulit? Mengapa harus aku yang ditimpa masalah ini? Atau mungkin kita mempertanyakan, kenapa Tuhan memberikan pencobaan yang terlalu sulit untuk kita hadapi dalam kehidupan kita? Selamat datang di pembelajaran kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai jaminan kemenangan. Saya mau mengawali pembahasan kita hari ini dengan memberikan satu pemahaman bahwa kita sebagai anak-anak Kristus harus sadar bahwa setiap hari, setiap saat, iblis mencoba mencari celah supaya kita boleh jatuh dalam pencobaan dan berbuat dosa. Saya nggak tahu sekarang teman-teman lagi struggle dalam hal apa, atau masalah apa yang sedang teman-teman hadapi. Tapi boleh banget kalau contohnya di live comment atau nanti di pertemuan dengan para pembimbing, teman-teman boleh cerita masalah apa yang dialami, masalah apa yang kita sedang gumuli saat ini. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan mengapa Allah membiarkan kita dicobai. Atau mungkin kenapa Allah mencobai kita. Saya bagi pembahasan kita dalam 3 poin hari ini teman-teman. Yang pertama, Allah tidak mencobai manusia. Ya, kita kerap sekali berprasangka buruk soal Allah. Kita kerap sekali menuduh Allah sebagai sumber masalah kita. Kita kerap sekali menjadikan Allah sebagai satu pribadi yang memberikan pencobaan kepada kita. Lalu bagaimana pandangan Alkitab? Saya ingin kita membaca Yakobus 1 ayat 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dengan sangat jelas, Yakobus 1 ayat 13 ini mengatakan bahwa pencobaan yang kita terima bukan berasal dari Allah. Saya mau menegaskan ini di awal supaya kita punya satu persepsi, punya satu pemahaman yang sama, bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang memberikan kita pencobaan. Di ayat ke-13 dan ke-14 dan ke-15 dari Yakobus 1 ini kita akan mendapatkan jawaban bahwa pencobaan yang kita alami sebenarnya buah dari dosa. Tindakan iblis yang mencari-cari celah supaya kita boleh jatuh dalam pencobaan dan berbuat dosa. Lalu pertanyaan kita kedua. Peranan Allah apa? Apakah Allah tidak membungkus kita sehingga iblis tidak dapat meraih kita? Padahal kita sudah diselamatkan. Ya, kita masuk dalam poin kedua. Allah mengizinkan kita dicobai untuk menguji iman kita. Sama halnya seorang siswa yang harus menjalani berbagai ujian sebelum naik kelas, untuk dinyatakan lulus tentunya, Allah mengizinkan kita, saya dan saudara dicobai untuk menguji dan mengupgrade level iman kita. Buat teman-teman yang saat ini sedang kuliah atau mungkin teman-teman yang berprofesi sebagai guru pasti familiar dengan yang namanya ujian kenaikan kelas. Anak sekolah dasar datang ke SD nggak datang kelas 1, 2 bulan langsung naik jadi SMP, SMA, lulus. Enggak. Seorang siswa harus mengikuti ujian demi ujian untuk bisa menaikkan tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Sama,
Allah mengizinkan kita melalui ujian yang disediakan oleh iblis, melalui pencobaan yang di-create oleh iblis, untuk menaikkan level keimanan kita. Yakobus 1 ayat 3-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Ketekunan yang tentunya akan memberikan kita tahan uji. Jadi, kita punya pemahaman ya, bahwa yang pertama, Allah tidak mencobai kita. Tapi Allah mengizinkan pencobaan itu datang supaya kita boleh mengupgrade level keimanan kita. Supaya kita boleh tahan uji. Supaya kita boleh memiliki tingkatan iman yang lebih. Bertumbuh lagi. Lalu kita masuk pada poin yang ketiga, teman-teman, yang menjadi inti dari pembahasan kita pada hari ini, yakni Allah mengambil peran penting saat kita dicobai. Poin ketiga adalah Allah akan dengan setia menguatkan kita. 2 Tesalonika 3 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Ayat ini jelas memberikan kita satu gambaran bahwa di dalam hari-hari sulit kita, di dalam permasalahan demi permasalahan yang kita alami, Tuhan tetap setia. Kalau tadi di video awal, kita diberikan gambaran soal seseorang yang nggak tahu harus ngomong ke siapa, seseorang yang nggak tahu dia dipedulin oleh siapa. Tapi kali ini, di poin ini, Alkitab memberikan kita penjelasan bahwa kita punya satu pribadi yang setia, yang tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi selalu berada di samping kita. Ia setia menguatkan hati setiap kita. Satu ayat yang menjadi ayat nats dari pembahasan kita hari ini, kita ambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Saya berharap ini juga menjadi ayat hafalan pribadi buat kita ya. 1 Korintus 10 ayat 13, izinkan saya baca buat teman-teman. "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Sungguh satu ayat yang luar biasa ya teman-teman. Bahwa Tuhan setia, Tuhan memberikan kita jaminan kemenangan. Tuhan memberikan kita jaminan bahwa Dia nggak bakalan meninggalkan kita di titik terendah hidup kita. Namun, yang menjadi pertanyaan refleksi buat kita dalam materi kali ini, sudah seberapa jauh kita melibatkan Tuhan? Sudah seberapa dekat kita dengan Tuhan ketika kita mengalami masalah? Sudahkah kita mengizinkan Tuhan untuk menguji dan mengupgrade iman kita untuk lebih percaya kepada Dia? Silahkan dibahas di pertemuan dengan kakak-kakak pembimbing masing-masing, dan kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.